Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Astrini Aning Widoretno, SAMAKAK, beserta Bapak Muhammad Syari Setiawan, SAMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dengan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan melaksanakan presentasi mengenai materi General Ledger and Reporting System. Untuk itu, saya akan memulai menjelaskan materi awal mengenai General Ledger and Reporting System. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Asyifa Zarahwar dengan NPM 25013010320. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi General Ledger and Reporting System pada bagian proses dan Trade and Controls. Nah, General Ledger and Reporting System ini merupakan sistem database terpusat yang digunakan untuk mengelola informasi akuntansi perusahaan. Sistem ini dirancang supaya bisa memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, yaitu manajer, mereka membutuhkan informasi yang detail, relevan, dan juga tepat waktu, supaya bisa mengontrol dan mengambil keputusan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing area. Sedangkan dari sisi eksternal, seperti investor dan kreditur, mereka membutuhkan laporan keuangan secara berkala untuk menilai kinerja dan kondisi perusahaan. Pemerintah juga membutuhkan laporan tertentu yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain menghasilkan laporan secara periodik, sistem General Ledger ini juga mendukung fitur online inquiry. Jadi pengguna bisa mengakses informasi dengan lebih cepat dan real time. Jadi tujuan utamanya itu adalah menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada Trade and Controls pada General Ledger System. Nah, pada sistem General Ledger ini juga terdapat beberapa ancaman dan threats yang perlu dikendalikan. Threat yang pertama itu adalah data General Ledger yang tidak akurat atau tidak valid. Hal ini bisa menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan dan akhirnya membuat keputusan yang diambil juga salah. Untuk mengatasinya, digunakan beberapa kontrol seperti data processing Untuk mengatasinya digunakan beberapa kontrol seperti data processing integrity controls, pembatas akses hanya untuk user yang berwenang, multifactor authentication, akses control matrix, dan serta audit trail untuk memeriksa setiap perubahan data. Nah, terus yang kedua itu adalah unauthorized disclosure atau kebocoran informasi keuangan. Hal ini berisiko terhadap pelanggaran kerahasiaan dan bisa berdampak pada sanksi dari regulator. Kontrol yang digunakan adalah akses kontrol yang ketat, enkripsi data termasuk saat data dikirim, dan pembatasan hak akses sesuai kebutuhan kerja masing-masing user. Nah, threat yang terakhir itu adalah kehilangan atau kerusakan data. Ini tentu berbahaya karena data perusahaan bisa hilang. Untuk mengatasinya, perusahaan menggunakan backup data secara rutin dan juga disaster recovery prosedur. Jadi secara keseluruhan, kontrol-kontrol ini dibuat untuk memastikan sistem General Ledger tetap aman, akurat, dan dapat dipercaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Prayogo dengan NPM 2501301300058. Saya akan menjelaskan pada bagian subbab yaitu mengenai update General Ledger. Nah, update General Ledger merupakan aktivitas pertama dalam sistem General Ledger. Proses ini dilakukan dengan memposting journal entries untuk memperbarui saldo akun. Nah, sumber jurnal berasal dari dua pihak, yaitu accounting subsystem dan treasurer. Semua jurnal yang digunakan untuk update disimpan dalam journal voucher file. File ini menjadi bagian penting dari audit trail karena menyimpan bukti bahwa transaksi telah dicatat secara lengkap dan akurat. Kemudian proses update dilakukan dengan memposting journal entries dari dua sumber. Nah, yang pertama accounting subsystem yang biasanya membuat summary journal entries berdasarkan total transaksi dalam satu periode, misalnya harian ataupun bulanan. Kedua, treasurer yang mencatat transaksi non-rutin seperti penerbitan atau pelunasan utang, pembelian investasi, ataupun treasury stock. Semua jurnal disimpan dalam jurnal voucher file yang berisi tanggal akun debit kredit dan jumlahnya. File ini bukan input utama proses, tapi merupakan hasil dari proses posting dan menjadi bagian penting dari audit trail.
Nah, pada tahapan ini terdapat dua ancaman utama, yaitu journal entry yang tidak akurat dan journal entry yang tidak sah. Keduanya dapat menyebabkan laporan keuangan yang salah dan keputusan yang keliru. Untuk mencegah hal tersebut digunakan berbagai preventive controls seperti validity check untuk memastikan akun ada, file check untuk memastikan format angka betul, zero balance check agar debit sama dengan kredit, serta completeness test. Selain itu ada closed loop verification, sign cek saldo akun, dan run-to-run totals untuk memastikan proses page akurat. Kemudian risiko unauthorized entry dikurangi dengan strong access controls dan multi-factor authentication. Sebagai detective controls, digunakan trial balance, rekonsiliasi antara controls account dan subsidiary ledger, pemeriksaan suspense atau clearing account, controls report, serta audit trail. Kemudian audit trail memungkinkan transaksi ditelusuri dari dokumen, sumber hingga laporan akhir dan sebaliknya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Putri Nazifa Faizaswa dengan NPM 25013010077. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proses adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat oleh bagian controller setelah neraca saldo awal disusun, dengan tujuan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ada 5 jenis utama jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama ada akrual, yaitu pencatatan transaksi yang sebenarnya sudah terjadi, tetapi kasnya belum diterima atau dibayarkan. Contohnya seperti pendapatan bunga yang sudah diperoleh atau utang gaji. Yang kedua ada penangguhan, yaitu kondisi yang dimana kas sudah diterima atau dibayar terlebih dahulu sebelum transaksi atau kegiatan terjadi. Misalnya pendapatan diterima di muka atau beban dibayar di muka seperti sewa dan asuransi. Yang ketiga ada estimasi, yaitu pencatatan beban yang dialokasikan selama beberapa periode. Contohnya adalah penyusutan aset tetap dan beban piutang tak tertagih. Yang keempat ada penilaian kembali, yaitu penyesuaian terhadap nilai aset agar sesuai dengan kondisi sebenarnya, atau karena perubahan metode akuntansinya. Contohnya seperti penurunan nilai karena persediaan usang. Yang kelima adalah koreksi, yaitu jurnal yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan pencatatan yang terjadi sebelumnya. Setelah jurnal penyesuaian dicatat dan diposting, maka disusun neraca saldo yang telah disesuaikan. Neraca saldo ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengendalian dalam jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Jurnal penyesuaian memiliki risiko yang cukup tinggi, terutama jika terjadi kesalahan pencatatan atau bahkan jurnal yang tidak sah. Hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat, sehingga berpotensi menghasilkan keputusan yang keliru. Untuk mengurangi risiko tersebut, terdapat beberapa kontrol yang diterapkan. Yang pertama ada kontrol input, yaitu penggunaan pengendalian dalam proses pencatatan data, agar kesalahan jurnal dapat diminimalkan sejak awal. Yang kedua ada kontrol spreadsheet yang digunakan untuk mengurangi kesalahan perhitungan, terutama jika jurnal penyesuaian dibuat menggunakan spreadsheet. Yang ketiga adanya file jurnal standar, yaitu khususnya untuk transaksi yang bersifat rutin seperti penyusutan. Dengan adanya file standar ini, proses pencatatan lebih akurat dan mengurangi risiko lupa mencatat jurnal yang berulang. Yang keempat ada pengendalian akses, yaitu membatasi siapa saja yang dapat mengubah atau membuat laporan jurnal penyesuaian untuk mencegah adanya otorisasi yang tidak sah. Dan yang terakhir ada kontrol deteksi, seperti rekonsiliasi secara berkala dan audit trail, yang berfungsi untuk menemukan kesalahan atau aktivitas yang tidak sesuai setelah transaksi tersebut dicatat. Dengan adanya berbagai kontrol ini, diharapkan jurnal penyesuaian perusahaan dapat lebih akurat, lengkap, dan aman. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila Keisha Purwanti dengan 3 nomor NPM terakhir 086. Selanjutnya saya akan membahas bab Prepare Financial Statement yang merupakan aktivitas ketiga dalam General Ledger dan Reporting System.
Nah, sebagian besar organisasi menutup buku secara bulanan, kuartalan, dan tahunan untuk menghasilkan laporan keuangan. Ada dua perkembangan penting yang mempengaruhi proses ini. Pertama, transisi dari GAAP ke IFRS. Perbedaan keduanya cukup signifikan, misalnya soal pencatatan aset tetap. Kalau di GAAP sendiri, aset tetap dicatat secara komposit. IFRS mensyaratkan componentization, yaitu memisahkan komponen-komponen aset yang punya masa manfaat berbeda. Selain itu, IFRS mengizinkan kapitalisasi biaya R&D lebih awal dibanding GAAP dan tidak mengizinkan penggunaan metode LIFO untuk penilaian inventory. Kedua, penggunaan XBRL. Singkatan dari Extensible Business Reporting Language yang dirancang khusus untuk mempermudah komunikasi informasi bisnis. Sebelum XBRL sendiri, penyusunan laporan harus membuat laporan secara manual dalam berbagai format, dan penerima harus memasukkan ulang data ke sistem mereka sendiri. Dengan XBRL, data diberi tag yang bisa dibaca mesin sehingga bisa langsung diproses secara otomatis tanpa input manual. Dokumen yang berisi data bertag ini disebut instance dokumen dan dibuat berdasarkan taksonomi, yaitu sekumpulan file yang mendefinisikan setiap elemen dan hubungan antar elemen dalam laporan. Akuntan berperan penting di sini, mulai dari memilih taksonomi yang tepat, memetakan data ke elemen yang sesuai, hingga membuat extension taksonomi kalau ada kebutuhan pelaporan yang unik. Kemudian ada dua ancaman utama. Yang pertama adalah laporan keuangan yang tidak akurat, baik karena kesalahan numerik maupun kesalahan klasifikasi. Misalnya salah memetakan elemen XBRL atau keliru dalam componentization yang saya tetap. Pengendaliannya lewat data processing integrity controls, penggunaan package software, pelatihan yang memadai, dan audit eksternal sebagai detective control. Kedua, kecurangan pelaporan keuangan. Biasanya berupa jurnal yang dibuat manajemen puncak untuk melebih-lebihkan pendapatan atau menyembunyikan liabilitas. Karena manajemen puncak bisa mengabaikan kontrol internal, pengendalian terbaiknya adalah review independen atas semua jurnal khusus ke general ledger, baik oleh auditor eksternal maupun internal. Sekian dari saya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsha Dinata Aisy Susilo dengan NPM 250130100068. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai Produce Managerial Reports atau penyusunan laporan manajerial. Aktivitas ini bertujuan untuk membantu manajer dalam merencanakan serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Melalui sistem seperti ERP, perusahaan dapat menghasilkan berbagai jenis laporan dan anggaran secara otomatis. Terdapat beberapa jenis anggaran utama. Pertama adalah anggaran operasional yang berisi rencana pendapatan dan biaya untuk setiap unit organisasi. Kedua adalah anggaran modal yang berkaitan dengan perencanaan investasi atau proyek jangka panjang. Ketiga adalah anggaran arus kas yang digunakan untuk memprediksi aliran kas masuk dan keluar perusahaan. Selain itu, sistem juga memungkinkan pembuatan laporan manajerial secara fleksibel. Misalnya, laporan dapat disusun berdasarkan produk, pelanggan, atau wilayah tertentu. Data juga dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, sehingga memudahkan manajer dalam melihat tren, pola, serta mengidentifikasi masalah yang perlu dianalisis lebih lanjut. Dalam hal ini, peran akuntan sangat penting, yaitu mengelola data menjadi informasi yang relevan dan berguna bagi pengambilan keputusan. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai traits and controls. Dalam penyusunan laporan manajerial, terdapat beberapa ancaman yang perlu diperhatikan. Ancaman utamanya adalah laporan atau grafik yang dirancang dengan buruk, sehingga dapat menyebabkan keputusan yang salah atau bias. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa kontrol penting. Pertama adalah akuntansi pertanggungjawaban, yaitu sistem yang menilai kinerja berdasarkan hal-hal yang dapat dikendalikan oleh masing-masing unit atau manajer. Laporan disusun secara terpisah, misalnya berdasarkan pusat biaya,
pusat pendapatan atau pusat laba. Kedua adalah anggaran fleksibel, yaitu anggaran yang dapat menyesuaikan dengan perubahan aktivitas perusahaan. Berbeda dengan anggaran tetap, metode ini lebih adil karena mempertimbangkan kondisi aktual yang terjadi. Ketiga adalah balance scorecard, yaitu alat pengukuran kinerja yang tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta inovasi dan pembelajaran. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memperoleh gambaran kinerja yang lebih menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada angka keuangan saja. Demikianlah penjelasan dari kelompok 8 mengenai rangkuman mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas F013 dengan bab 18 mengenai General Ledger and Reporting System. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kesalahan dari perbuatan maupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.